Pemirsa, polisi membongkar sindikat jual beli ginjal di Sumatera Utara. Otak sindikat tersebut diduga berada di India dan organ dihargai 175 juta rupiah. Dalam kasus ini, seorang warga Medan ditangkap polisi. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara menangkap Mus Mulyaji, warga Kota Medan, Sumatera Utara. Pria 25 tahun ini terlibat dalam sindikat jual beli ginjal. Pelaku ditangkap di Bandara Internasional Kuala Namu pada 5 Desember 2023 lalu saat hendak berangkat ke India bersama calon korban yang menjual ginjalnya. Polisi menyatakan terbongkarnya kasus tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia ini berawal saat korban berinisial RA, warga Kudus, Jawa Tengah, menawarkan jual beli ginjal melalui media sosial. Pelaku Mulyadi sebagai koordinator sekaligus penghubung menghubungi RA dan akhirnya bertemu di Bandara Internasional Kuala Namu untuk terbang ke India. Namun keduanya urung terbang karena terlebih dahulu disergap petugas. Nah, koordinator ini saat ini memang kita indikasikan ada di luar negeri, yaitu mungkin di daerah India, dan saat ini masih dalam pengejaran oleh tim dari Mabes Polri. Kemudian setelah di ACC jual beli ini transaksinya, kemudian diaturlah oleh koordinator yang saat ini masih kita DPO-kan atas nama inisial EC, yang mana dengan harga 175 juta rupiah. Polisi menyita sejumlah barang bukti, 1 unit sepeda motor, ponsel, rekening milik pelaku dan uang tunai senilai 10 juta rupiah. Polda Sumatera Utara masih melakukan pengembangan dan akan berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk memburu 3 pelaku lainnya. Panji Satrio, Medan, Sumatera Utara. Untuk membahas kasus ini, kami telah terhubung dengan Kasubdit 4 di Treskrimum Polda Sumatera Utara, Kompol Wahyu Ismoyo. Selamat sore, Pak Wahyu. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Wahyu, selain 1 orang yang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, kami ingin konfirmasi ada berapa warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam sindikat penjualan ginjal di India ini? Baik, kami sampaikan bahwasanya seluruh yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka ada 4 orang. 1 sudah kita amankan, 3 masih DPO. Demikian. Apa peran dari masing-masing tersangka ini, Pak? Yang pertama, saudara A itu perannya sebagai penghubung pertama, kemudian saudara EC sebagai koordinator, kemudian saudari A sebagai calon pembeli. Baik, ada 4 tersangka di mana 3 diantaranya masih dalam pengejaran. Sejak kapan para tersangka ini terlibat, Pak, dalam praktik jual beli ginjal jaringan internasional ini? Dari hasil penyidikan, berawal dari korban yang bergabung dengan grup media sosial melalui Facebook pada bulan September 2023. Kemudian para tersangka ini mengarahkan korban untuk berangkat ke Jakarta dan terbang ke Medan. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2023, saudari EC ini mengarahkan tersangka MM alias A untuk menjemput korban di Medan dan menampung, kemudian mempertemukan dengan calon pembeli dan menerbangkan yang bersangkutan atau korban ke India. Modus yang dijalankan ini seperti apa, Pak? Apakah iklan di media sosial ini korbannya tahu bahwa kemudian akan dilakukan jual beli ginjal? Betul. Jadi korban tahu di situ ada grup Facebook namanya Paguyuban Donor Ginjal dan korban bergabung. Kemudian korban ini menulis caption atau komentar di grup tersebut bersedia untuk donor dengan syarat-syarat yang sudah dilampirkan. Kemudian dari tersangka, salah satu dari peserta grup tersebut menghubungi yang bersangkutan dan mengarahkan sampai dengan pemberangkatan. Demikian. Berapa kemudian uang yang dijanjikan kepada korban dan berapa keuntungan yang didapat oleh para tersangka? Untuk keuntungan kami belum bisa faktakan, masih berdasarkan pengakuan korban, mereka sepakat di harga 175 juta. Sempat disebutkan bahwa ini terhubung dengan jaringan di India ya, Pak, ya? Dari hasil penyidikan kita, koordinatornya di India. Kemudian memang terfaktakan juga dari tiket, dari Medan ke Kuala Namu, ke Kuala Lumpur, dan ke New Delhi. Demikian.
Artinya jaringan ini diduga tidak ada kaitannya Pak dengan pengungkapan jual beli ginjal sebelumnya yang sempat diungkap juga di wilayah lain di Bekasi? Dari pengembangan kami ini merupakan hasil ungkapan kerjasama dengan Baim Telkom dan Barreskrim Polri, yang merupakan salah satu hasil pengembangan dari Bekasi. Salah satu pengembangan dari kasus yang di Bekasi juga ya. Baik, Betul. apa kemudian jerat pasal yang dikenakan kepada para tersangka, Pak? Untuk para tersangka kami jeratkan pasal 2 junto pasal 10 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang junto pasal 56 KUHP untuk pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta. Demikian, Mbak. Sudah ada titik terang, Pak, dari pencarian 3 tersangka yang masih DPO, apakah masih berada di Indonesia atau sudah melarikan diri ke luar negeri? Untuk salah satu tersangka yaitu pembeli teridentifikasi masih di luar negeri. Kami sedang pengembangan koordinasi dengan Mabes Polri. Demikian, Mbak. Jaringan di India ini memang jaringan internasional yang luas, Pak. Apakah artinya korbannya mungkin juga berasal dari luar Indonesia? Untuk itu kami masih melakukan pengembangan. Baik, kami akan terus menunggu tentunya perkembangan dari kasus ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Wahyu.